Di video sebelumnya kita telah melihat bagaimana cara pendefinisian anonymous function dengan menggunakan instance dari kelas closure. Cara pendefinisian anonymous function dengan kelas closure hanya dapat dilakukan sejak PHP 5.3. Akan tetapi, jika PHP Anda di bawah 5.3, Anda dapat menggunakan salah satu fungsi di PHP yaitu create function untuk mendefinisikan suatu anonymous function. Dan create function yang akan kita lihat sekarang, untuk mendefinisikannya dapat diletakkan di variabel. Jadi misalnya saya membuat suatu variabel dengan nama anonim sama dengan, dan nama fungsinya adalah create function. Jika Anda menggunakan text editor, maksud saya beberapa text editor akan membantu Anda tentang fungsi yang akan Anda buat. Misalnya di sini saya menggunakan komodo edit. Untuk text editor Anda bisa lihat komodo edit 5.2, dan jika saya membuat suatu fungsi dan menambahkan kurung buka, ini akan menampilkan suatu bantuan atau suatu help atau suatu seperti itu tentang fungsi yang akan kita buat atau fungsi yang akan kita panggil, yaitu create underscore function, di mana argumen pertama merupakan string, dan string tersebut yang akan menjadi argumen untuk anonymous function, dan argumen kedua juga berupa string yang akan menjadi kode atau statement untuk anonymous function yang akan kita buat. Jadi seperti itu. Dan di sini juga ada keterangan misalnya create an anonymous function and return its name funny, seperti itu. Intinya adalah create function untuk membuat anonymous function yang memiliki dua argumen. Jadi argumen pertama merupakan argumen untuk anonymous function, dan ini berupa penulisan variabel. Jika Anda menuliskan misalnya foo lalu bar dan sama dengan 0 seperti ini sama saja dengan menuliskan seperti ini pada anonymous function dari instance closure. Jadi sama. Ini adalah kegunaan dari argumen pertama. Untuk argumen kedua merupakan kode, dan ini ditulis di dalam string. Dan ini sebenarnya rada-rada ribet, tapi memang harus seperti ini. Jadi di sini saya buat space dulu. Dan contohnya adalah seperti yang saya paste di sini. Jadi string akan menuliskan kode apa yang akan diletakkan di dalam anonymous function tersebut, dan dalam berupa string. Masalahnya adalah ketika Anda menuliskan single quote atau tanda kutip tunggal, maka semua tanda kutip tunggal yang berada di dalam harus di escape. Dan sarannya adalah Anda selalu menggunakan single quote atau tanda kutip tunggal, karena jika Anda menggunakan tanda kutip ganda, itu akan berbahaya untuk suatu tanda dolar, karena akan dibaca variabel. Jadi seperti itu. Jadi di sini semuanya saya escape. Anda bisa mencoba sendiri jika Anda ingin menggunakan double quote atau tanda kutip ganda untuk mendefinisikan anonymous function. Maksud saya double quote, Anda bisa mendefinisikan juga dengan double quote, tapi Anda bisa coba sendiri. Tetapi untuk tutorial kali ini saya akan menggunakan single quote. Jadi semua single quote yang berada di dalam akan saya escape. Seperti itu. Dan untuk memanggilnya langsung saja. Jadi saya bisa menuliskan nama variabel dan tanda kurung buka dan tanda kurung tutup. Lalu dapat dipanggil dengan closure func, dapat juga dipanggil dengan closure func array. Saya save. Sebelum kode-kode yang di atasnya saya hapus. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa melihat nama fungsi yang dibaca oleh underscore function underscore yang merupakan magic methods adalah underscore lambda underscore func. Jadi itu merupakan fungsi yang dibaca. Akan tetapi jika Anda langsung mengecho untuk variabelnya, ini akan selalu berubah-ubah. Saya save, saya kembali ke browser dan refresh. Anda bisa lihat lambda underscore 20, lambda underscore 21, lambda underscore 22, dan ini akan berubah-ubah. Perubahan tersebut berfungsi untuk membuat fungsi yang Anda definisikan selalu unik. Jadi misalnya saya membuat fungsi yang sama,
anonim 2 dari create function, dan di sini saya echo untuk anonim dan anonim 2. Anonim 1 dan anonim 2 tidak akan pernah sama. Itulah fungsinya untuk perubahannya. Jadi seperti itu untuk function di PHP. Jadi Anda jadi untuk callback nanti akan berhubungan dengan fungsi, akan berhubungan dengan methods, berhubungan juga dengan static methods, dapat berhubungan dengan invoke, dan juga dengan anonymous function. Dan untuk callback yang akan kita bicarakan berikutnya.